Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillah, wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Yang mulia Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat duhur yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang sampai dengan saat ini, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur sendiri pun merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu senantiasa kita bisa isi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setiap hari Jumat kita umat Islam tentunya melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Karena hari Jumat itu adalah hari yang sangat istimewa bagi kita umat Islam, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keberkahannya. Oleh karenanya di hari Jumat itu ada amalan istimewa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya. Kalau kita mau dan mampu untuk menjalankannya, mengamalkannya, maka insyaallah kita selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi, aksiru alayya minas salati yaumil jum'ah. Jadi kata Rasul, perbanyaklah berselawat di hari Jumat itu. Jadi hari Jumat itu adalah kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berselawat kepadanya. Karena selawat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghormatannya. Artinya, ada orang bertanya bagaimana selawatnya Allah kepada Rasulullah. Allah berselawat kepada Rasulullah, Allah turunkan rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita minta selawat atau kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selawat yang paling pendek adalah selawat Jibril, yakni sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bukan hanya kita mendapatkan nanti syafaatnya di hari kiamat. Di dunia ini, kalau kita selalu melantungkan selawat itu Bapak Ibu, insya Allah pada saat kita kesulitan apapun bentuknya, maka Allah berikan kemudahan oleh Allah. Bukan hanya itu, kalau kita punya utang, insya Allah utangnya bisa lunas. Bagaimana caranya? Dulu ada kisahnya pendek. Ketika orang ini punya utang 500 dirham. 500 dirham itu Bapak Ibu kalau kita uang rupiahkan sekitar 50 juta. Kalau orang nggak punya uang, jangankan 50 juta, 5.000 aja susah. 10.000 aja susah. Akhirnya apa? Orang yang punya uang diadukan ke hakim. Supaya orang ini dimasukkan ke penjara. Dipanggil oleh Pak Hakim. Wahai saudaraku, kamu punya utang? Betul, punya utang 500 dirham. Kamu mau bayar? Mau bayar, tapi belum punya uang. Kalau begitu, saat ini kau masuk penjara. Saya siap Pak Hakim. Namun, pada hari ini, izinkan saya pulang dulu untuk pamitan sama istri dan anak saya. Besok pagi, saya kembali, nggak apa-apa, masuk penjara. Pak Hakim diam sejenak. Lalu apa jaminannya? Ditanya oleh Pak Hakim, jaminannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Pak Hakimnya orang Islam, diizinkan pulang. Sampai di rumah ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, bukankah engkau langsung dimasukkan ke penjara? Lalu apa jaminannya? Jaminannya saya bilang Rasulullah. Baik, istri yang solehah menyatakan, nanti malam kita berselawat kepada Rasulullah, anak istri suaminya di atas sejadah masing-masing. Tapi ternyata suaminya sudah larut malam kelelahan Bapak Ibu dengan selawatnya kepada Rasulullah. Begitu dia ketiduran, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasul berdialog dengan dia. Wahai saudaraku, besok pagi engkau datang kepada Syekh Abdul Hamid yang ada di Turki. Kau bilang salam dari aku, bayar utangmu. Lalu pagi-pagi dia berkata seperti itu. Kata Syekh Abdul Hamid, lalu apa buktinya? Tadi malam engkau tidak berselawat kepada Rasulullah. Ini Syekh Abdul Hamid, ini orang yang kaya di Turki. Dan setiap malam itu tidak pernah lepas berselawat kepada Rasulullah. Kecuali satu malam itu. Dia ketiduran. Setelah disampaikan engkau tadi malam tidak berselawat kepada Rasulullah, engkau ketiduran. Langsung diam. Lalu apalagi kata Rasul? Cuman itu aja, bayar utangku. Lalu dikasih 1.000 dirham. Dia sudah untung 500 dirham. Kemudian dia pergi ketemu Pak Hakim. Begitu Pak Hakim senyum pagi-pagi. Saya Pak Hakim sudah punya uang, nih 500 dirham. Kata Pak Hakim, nih uang 500 dirham. Loh, kenapa Pak Hakim kasih saya? Saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Disuruh bebaskan utangmu. Dibayar. Ini Pak Hakim. Kemudian tidak lama, orang yang punya uang itu, dia menyatakan, Pak Hakim, saya bebaskan utangnya saudara saya ini. Kenapa? Karena saya tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasul menyatakan, bebaskan utang dia, kamu di hari kiamat aku berikan syafaat. Subhanallah. Dikasih lagi 500 dirham. Itu sudah 2.000 dirham, kemudian dia lunas utangnya. Artinya apa? Ini orang dia berselawat kepada Rasulullah, bukan besok pagi itu mudah-mudahan utang saya lunas, tidak. Tapi niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan itu Allah lunaskan utangnya. Apakah kita bisa? Bisa. Cuman kita tidak yakin, kita berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita yakin, bahkan ketika Rasul bersabda, man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu kali, maka insya Allah 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu kali kita minta kepada Allah,
Satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, kembali kepada kita 10 kali. Bayangkan, cuma satu itu kita berselawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita lantungkan selawat. Bukan hanya di malam Jumat atau di hari Jumat, tapi termasuk hari-hari yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, man qara'a surat al-kahfi. Ya, barang siapa yang membaca surah al-kahfi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, ya, ma'ata'allahu minan nur. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepadanya. Karena surah Al-Kahfi itu raja daripada surah dalam Al-Qur'an. Kalau bagaimana dengan surah Yasin? Surah Yasin itu surah harian. Surah Al-Mulk, ya, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, itu surah harian. Makanya para ulama ada di dalam buku Majmu' Syari. Itu satu buku lumayan tebal, itu cuman wiridnya para ulama. Semua di situ ada surah Yasin, ada surah Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah, kemudian Al-Kahfi, belum zikir-zikir yang lain, doa-doa yang lainnya, begitu banyaknya. Jadi kalau kita mau mengamalkan itu, orang yang barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, dia istiqomah di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dari Ka'bah ke rumahnya. Dari Ka'bah, Baitul Atiq itu dari Ka'bah ke rumahnya. Rumah orang yang baca selawat, membaca surah Al-Kahfi, bukan hanya di mana saja dia berada. Dia istiqomah setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat. Yang paling bagus itu Bapak Ibu, 3 kali di malam hari, 3 kali di siang hari. Enggak mampu juga 2 kali di siang hari, 2 kali di malam hari. Enggak mampu juga itu sekali di malam hari, sekali di siang hari. Masih belum mampu juga setengah di malam hari, setengah di siang hari. Istiqomah. Maka cahaya itu adalah dari hari Jumat ini sampai dengan Jumat yang akan datang. Maka dipertemukan lagi dengan Jumat yang akan datang, kita baca lagi surah Al-Kahfi. Amalan yang ketiga di hari Jumat itu adalah sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu terutama adalah subuh hari Jumat. Makanya orang tua kita dulu, Bapak Ibu, itu kalau pagi-pagi itu dia masak bubur, kemudian dikasih daun pisang, dipanggil anak-anak itu. Satu-satu dia datang, ada yang bawa pulang, ada yang makan di situ. Lalu dia menyatakan, doain anak-anak saya sehat, bisa sekolah, bisa mencari ilmu, berkah hidupnya. Cuman itu aja, dia pergi. Makanya kalau kita memahami bahwa ketika sedekah subuh itu ada 2 malaikat yang mendoakan. Yang pertama, malaikat pertama berdoa, ya Allah, berkahilah hartanya, berkahilah kehidupannya, lipat gandakan harta kekayaannya. Itu bagi orang yang bersedekah subuh. Dan malaikat yang kedua, ya Allah, engkau hinakan dia. Janganlah berkahi harta kekayaan, jadikan hartanya itu bahan bakarnya di hari kiamat nanti. Itu bagi orang yang mampu, dia punya harta, tapi dia pelit, dia bakhil, dia tidak mau bersedekah. Dan bukan hanya subuh, maka setiap hari sedekah yang paling baik itu adalah istiqomah. Mungkin kita mampunya 10.000, tapi setiap hari 10.000, besok lagi 10.000, besoknya 10.000, besoknya. Yang naik lagi ketika kita sudah ada rezekinya banyak, 100.000, setiap hari 100.000. Berarti kalau hanya 30 hari, hanya 3 juta. Kalau kita lebih banyak lagi, naik lagi bisa 200.000, berarti 1 bulan adalah 6 juta. Itu terus menerus istiqomah. Kalau orang sudah biasa Bapak Ibu, insya Allah hidupnya itu berkah. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah takut kesulitan dan kesusahan hidup kita dunia. Yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Allah ganti rezeki itu yang berlipat ganda. Kalau orang sudah yakin, ya yakin Allah pasti akan berikan. Makanya jangan setengah-setengah kita. Kalau setengah-setengah susah. Amalan yang keempat adalah berdoa kepada Allah.
Memang kita setiap hari berdoa, tetapi di hari Jumat itu ada 1 jam kalau kita berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang pada saatnya khotib itu naik mimbar atau pada saatnya Jumat, tetapi sebagian para ulama yang menyatakan bahwa 1 jam itu kalau kita berdoa adalah 1 jam terakhir di hari Jumat, yakni setelah asar dan sebelum maghrib. Itu doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan karena Allah, kita istiqomah. Jangan kita berharap mudah-mudahan apa yang saya doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ini dapat. Enggak usah. Itu semua itu urusan Allah. Semua doa kita itu apalagi di waktu yang paling baik, tempatnya yang terbaik, kemudian kita istiqomah aja. Itu pasti dijabah oleh Allah. Ada yang ditahan oleh Allah, ada yang langsung. Karena kita tahu bahwa ad-du'a usilahul mu'mini. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita selalu cinta kebaikan itu. Dan Allah juga akan cinta kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Setiap langkah kita, setiap ucapan kita selalu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita istiqomahkan kita berdoa, makanya setiap ucapan yang keluar itu adalah doa. Setiap apa yang keluar dari lisan kita ini adalah doa itu. Makanya selalu berkata yang baik. Jangan sampai kita menyatakan kepada orang lain, mudah-mudahan engkau celaka. Jangan sampai. Yang keluar, mudah-mudahan engkau sampai di tujuan dengan baik. Walaupun mungkin orang itu tidak baik dengan kita. Karena hakikatnya, setiap yang keluar dari lisan kita itu adalah berbuat baik untuk diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu adalah akan kembali kepada dirimu. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah untuk melakukan kebaikan sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat, dimohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.